sebuah partai politik itu cukup dikeluarkan 1-4 triliun. Jadi kalau ada fraksi sudah mendapatkan 1-4 triliun tadi, maka apapun yang diinginkan oleh pemuda besar nanti dengan corong partai yang sudah dibeli tadi itu akan mengijawantah menjadi berbagai macam undang-undang. Dan setelah itu juga letupan-letupan people power. Setelah itu, alhamdulillah bangsa Indonesia sampai hari ini tidak pernah pecah dan insya Allah tidak akan pernah pecah. Jadi penguasa negeri ini itu bukan presiden-presiden yang resmi sejak dulu sampai sekarang. Tapi yang memiliki negeri ini tentu adalah siapa lagi kalau bukan kaum mafia oligarki, yang kekuatannya itu luar biasa. Sehingga dulu Pak SBY pernah membuat satgas untuk menindas atau melenyapkan mafia hukum. Tapi baru 9 bulan kemudian ditutup kembali karena ternyata gagal. Hanya mafia hukum saja. Apalagi kalau mafia pertambangan, mafia kehutanan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudaraku, keluarga besar Partai Umat, terutama yang menghadiri Munas kita dan sekaligus milad kita yang kelima, saya ingin membacakan beberapa pointers, masukan dari Partai Umat, terutama untuk para pemimpin negara kita yang mendapat amanat dari rakyat untuk membawa negara kita ini ke masa depan yang harusnya lebih bagus, demokrasinya makin mantap, keadilan sosial, ekonomi, politik, hukum juga makin berakar, dan bukan sebaliknya ada gejala terjadinya democratic backsliding, jadi kemerosotan demokrasi, di mana kecenderungan yang kita lihat penguasa lebih banyak beromon-omon dan berangan-angan, sementara di lapangan rakyat kita mungkin relatif memang makin menderita, makin sedikit gelap, mendekati pesimisme, belum putus asa. Saya melihat masa depan, saya kira 3/4 penduduk bangsa kita ini, seperti katakan Pak Ridho Rahmadi tadi, Ketua Umum kita, memang mengalami betul-betul kehidupan yang tidak seperti seharusnya, padahal kita sudah merdeka 80 tahun insya Allah bulan Agustus nanti. Dan karena itu saya akan bacakan beberapa hal ini sambil mengingat kembali apa saja yang pernah terjadi di panggung politik Indonesia yang kita cintai. Jadi pertama-tama saya mengajak para seluruh peserta Munas Partai Umat dan sekaligus memperingati milad kelima Partai Umat sekarang ini, agar tetap bersyukur pada Allah SWT atas karunia-Nya yang amat sangat banyak. Jadi wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karunia-Nya yang berupa bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika, yang menghuni ribuan pulau yang subur dan makmur yang telah berusia 81 tahun besok bulan Agustus, ini merupakan karunia Allah yang amat sangat besar. Kemudian bangsa Indonesia pernah mengalami demokrasi parlementer
kemudian demokrasi terpimpin pada zaman Bung Karno, dan demokrasi Pancasila pada zaman Pak Harto, kemudian demokrasi konstitusional sejak zaman Orde Baru sampai sekarang ini. Jadi dulu demokrasi itu aneh-aneh, ya. Ketika parlementer itu sering ada pameo bahwa dalam demokrasi parlementer itu kadang-kadang pemerintah umurnya tidak lebih dari umur jagung. Ya. Nggak sampai 6 bulan sudah ganti karena mosi tidak percaya dari parlemen, sehingga ini menyedihkan sekali. Tapi kemudian ketika berubah menjadi demokrasi terpimpin, ya, itu juga ternyata makin gawat, ya, karena demokrasinya hilang, hanya pemimpinnya saja yang tinggal mendiktekan apa kemauannya, dan kita menjadi ya negara yang dinilai oleh negara-negara lain yang demokratis itu seperti ya sekedar ya dagelan atau bersandiwara. Ya. Nah kemudian saudara-saudara sekalian, ya, jadi pada waktu Orde Lama itu, ya, Bung Karno ditetapkan oleh MPR sementara waktu itu sebagai presiden seumur hidup. Ya. Jadi ini lucu sekali, bungkusnya demokrasi, bungkusnya Republik Indonesia, tetapi presidennya itu disahkan oleh MPRS waktu itu sebagai presiden seumur hidup. Jadi persis seperti raja, kalau belum meninggal, belum wafat, maka tidak boleh ada raja baru yang kemudian menggusur raja yang masih hidup. Nah kemudian Pak Harto itu demokrasi yang berbau kerajaan. Namanya demokrasi, tapi waktu itu saya mengkritik seolah-olah waktu presiden Pak Harto itu, dengan segala hormat kita pada Pak Harto, ya tentu jasa beliau juga lebih besar sekali, tapi waktu itu 32 tahun memang tidak masuk akal. Ya. Jadi sesungguhnya menjelang 30 tahun, ya sudah 6 kali Pak Harto jadi presiden berturut-turut, maka sesungguhnya beliau, ya ini otentik, saya dengar berita ini otentik, sudah akan turun panggung, akan step down. Ya. Tapi kemudian ada menteri yang sudah meninggal, tidak saya sebut namanya, ya. Jadi Menteri Fulan itu kemudian sowan pada Pak Harto, ya, mengatakan, Bapak Presiden, saya baru keliling, ya, dari Papua sampai Aceh, hampir semua gubernur mengatakan bahwa Pak Harto sebaiknya tetap memimpin bangsa Indonesia. Ya. Nah, saya kira kelemahan manusia kalau disanjung, ya, mungkin bisa lupa. Ya. Karena Pak Harto bukan nabi, ya, tentu juga kemudian lupa, akhirnya masuk lagi untuk yang ke-7 kali, tapi kemudian baru 2 tahun, kemudian dilengsarkan oleh waktu itu mahasiswa, pemuda dan rakyat, ya, yang kemudian melakukan semacam people power, sehingga kemudian beliau harus turun panggung secara sedikit agak menyedihkan. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, ya. Jadi sekarang ini kita sudah meninggalkan demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila ala Pak Harto. Waktu itu demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang tidak mengenal demonstrasi. Ya. Sehingga unjuk rasa itu pasti dibubarkan, ya, karena terpimpin. Ya. Nah kemudian setelah itu Orde Baru tidak terlalu baik juga, ya, karena masih banyak warisan yang berjalan. Nah sekarang ini kita insya Allah sudah masuk ke tahapan yang paling
akhir, yaitu demokrasi yang lugas, tanpa embel-embel, ya, tanpa terpimpin, tanpa diambil di Pancasila dan lain-lain. Ya. Kemudian kita melihat ke belakang, ya, untuk kita bersyukur, ya, bahwa ketika belum kokoh betul republik ini, maka pada tahun 1950 terjadi pemberontakan separatisme yang dinamakan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Kemudian ada pemberontakan DITI, ya, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, antara 1942 sampai 1962. Kemudian pemberontakan PRRI Permesta yang ada terjadi di Sumatera Barat sampai di Sulawesi. Ya. Ini terjadi pada tahun 1958. Dan paling dahsyat tentu adalah Gestur PKI pada tahun 1995. Ya. Dan setelah itu banyak lagi kejadian-kejadian mengguncangkan, seperti misalnya peristiwa malapetaka bulan Januari tahun 1974, dan setelah itu juga letupan-letupan people power. Setelah itu, alhamdulillah bangsa Indonesia sampai hari ini tidak pernah pecah dan insya Allah tidak akan pernah pecah. Jadi kita mewarisi sesuatu yang mula-mula mendebarkan, ya, tapi insya Allah bangsa kita ini mungkin potongan jahitannya memang kuat, ya, dibanding kayak apa berdiri lagi, ya. Jadi kita bukan bahasa cepat ngelukro, cepat hopeless, merasa hopeless, putus asa, ya. Nah sekarang saudara, kita generasi kita ini, ya, kalau saya sudah umur 82, jadi saya tidak tahu kapan menutup mata untuk selamanya, ya. Tapi sebagai katakanlah seorang aktivis yang pernah mengarungi politik, ya, sampai menjadi ketua MPR dan lain-lain, itu saya terus terang masih mempunyai tafaulat, ya. Jadi saya itu mutafail. Jadi saya tetap pesimis, ya. Tetap optimis, ya. Tetap melihat ke depan dengan kacamata yang jernih, ya. Insya Allah bangsa kita ini, ya, memang tahan banting, ya. Dan untuk menjadi bangsa lebih tangguh memang harus ditempa berkali-kali, mungkin jatuh, tapi harus bangun lagi dan seterusnya, ya. Nah karena itu, ya, sebagai bangsa kita harus bersyukur, dan terlepas dari banyak kekurangan kita sebagai bangsa besar tetap optimis melihat masa depan Indonesia yang masih tetap menjanjikan, insya Allah. Ya. Sebagai bangsa kita punya niatan dan kemauan besar bahwa tahun 2045 akan kita jadikan tahun Indonesia emas. Ya. Sekarang ini kita dihibur dengan hiburan yang sesungguhnya mungkin tidak realistis, ya, bahwa besok tahun 2045 kita jadi Indonesia emas, ya. Tapi kalau menjadi seperti ini terus, ya, mungkin jadi Indonesia ampas, ya, bukan cemas, lebih gawat dari itu. Tapi insya Allah tugas kita sekarang ini, ya, untuk betul-betul menggapai apa yang sudah kita sepakati tahun 45 itu, insya Allah Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Nah, jadi salah satu gambaran kita itu, ya, saya lihat itu dalam Google itu, ya, yang termasuk Indonesia emas tahun 45 itu, kira-kira dengan standar sekarang, itu income per kapita kita, itu adalah 30.300 US dollar. Ya. Dan kalau kita rupiahkan, pada sini jadi 46 juta per kapitanya itu. Maaf, jadi tiap bulan itu jadi 46 juta. Ya. Jadi sekarang ini orang Indonesia yang 46 juta per bulan, saya kira ya sedikit, ya. Mungkin hanya bapak yang memang dikaruniai rezeki yang gampang, ya. Tapi itu tetap cita-cita harus tetap kita pelihara dan harus sanggup insya Allah kita capai dengan kerja keras kita.
Nah kemudian ya, pemerintahan kita ini ya, memang harus benar-benar memegang teguh demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, kemudian penegakan hukum yang adil, keamanan nasional yang terjamin, pertahanan nasional yang berwibawa dengan TNI, dengan 3 matra AD, AL, dan AU yang handal dalam pertempuran dan peperangan dengan alat-alat tempur yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kemampuan militer negara-negara besar lainnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ya. Saya kira ini adalah salah satu biggest link ya, dari Indonesia ini. Sesungguhnya kesanggupan militer kita ya, itu untuk bangsa sebesar Indonesia itu belum memadai. Jangan dibandingkan dengan Iran. Iran itu memang udahlah, itu nggak usah dikatakan, ya, itu lain lagi ya. Tapi paling tidak ya, suatu military preparedness, ya, kesiapsiagaan militer yang mumpuni itu akan menjadikan citra atau image bangsa Indonesia kita ini itu menjadi sangat tinggi di muka bumi. Ya. Tetapi ya, kalau ketangguhan militer kita itu relatif masih hanya dalam tataran omon-omon ya, atau angan-angan, ya, maka tentu hal itu harus kita upayakan tidak terjadi sampai seperti itu. Maka dengan semangat yang tidak pernah putus asa, kita juga harus memiliki negeri yang kuat ya. Dan untuk itu, ya, saya pernah menulis makalah beberapa waktu yang lalu. Ya. Jadi mengapa militer kita itu tidak mempunyai persenjataan yang canggih dan modern? Ya. Karena memang fulusnya itu tidak mencukupi. Ya. Mengapa fulusnya tidak mencukupi? Karena sumber daya alam kita itu sudah kita gadaikan secara murah-murahan kepada para cukong, ya, mafia, oligarki, dan ini adalah esensi yang paling tidak boleh kita lupakan. Ya. Jadi penguasa negeri ini itu bukan presiden-presiden yang resmi sejak dulu sampai sekarang. Ya. Tapi yang memiliki negeri ini tentu adalah siapa lagi kalau bukan kaum mafia oligarki ya, yang kekuatannya itu luar biasa ya. Sehingga dulu Pak SBY pernah membuat satgas untuk menindas atau melenyapkan mafia hukum ya. Tapi baru 9 bulan kemudian ditutup kembali karena ternyata gagal ya. Hanya mafia hukum saja ya. Apalagi kalau mafia pertambangan, mafia kehutanan dan lain-lain itu tentu lebih sulit lagi. Tetapi insya Allah Partai Umat dengan anak bangsa lain akan dapat mengatasi ini dengan kesungguhan, insya Allah. Ya. Nah kemudian ya, kita tahu ya, bahwa jumlah kelas menengah Indonesia yang ada pada tahun 2024 itu mencapai 47,85 juta orang. Nah itu merosot dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya, itu tahun 2019 itu lebih tinggi, yaitu kelas menengah kita itu 57,33 juta orang. Bayangkan ya, 5 tahun mestinya kan di atas 57, tapi pada tahun 2024, 5 tahun kemudian, itu malah cuma 47 juta. Ya. Jadi ini membuat kita sedikit was-was melihat masa depan kita itu sepertinya kok rada-rada gelap. Ya. Tetapi, ya, saya katakan lagi, dan ini saya juga mengingatkan, dan sudah kesempatan, itu Pak Prabowo, ya, presiden kita, teman kita, ya,
Dia mengatakan saya tidak takut sama oligarki itu. Tetapi sepertinya masih takut, ya. Saya merasa, ini maaf ya Pak Prabowo kalau sampai ke telinga Anda, ya. Jadi ketika pagar laut di Tangerang itu, ya, itu menghina bahasa Indonesia. Jadi para cukong itu ingin menguruk pasir, ya, menjadi daratan untuk kepentingan ekonomi mereka. Ya. Nah, ketika ditentang oleh orang-orang para aktivis kita itu, ya, kemudian terkuak. Kemudian sudah diberikan satu keputusan harus dibongkar, ya. Kemudian harus ada yang bertanggung jawab dan lain-lain. Tapi sampai sekarang, alhamdulillah atau astagfirullah, ya, itu belum ada pelaksanaannya. Ya. Bahkan waktu itu aguan CS itu diundang ke istana satu malam. Ya. Kemudian diundang lagi, ya, kedua kali, ya. Yang saya mengatakan apa-apaan ini, ya. Presiden, panglima tertinggi, ya, chief of state, chief of government, ya, itu kemudian sepertinya merunduk dengan mafia oligarki. Ya. Saya ingin mengakhiri, ya, dengan ya rumus itu. Selama Pak Prabowo Subianto bin Profesor Sumitro Djahadikusumo, ya, itu seperti sedikit agak bingung, ya, sering keluar negeri, ya. Kemudian wapresnya juga pelongo-pelongo, ya. Ini memang ya harus disadarkan, ya, disadarkan. Ya. Nah, di antara teman kita yang dekat dengan Pak Prabowo, saya dulu dekat sekali, ya. Tapi ini Pak MS Kaban itu sahabat karibnya, ya. Jadi nanti Partai Umat mengutus beliau supaya mengingatkan Pak Prabowo itu, kalau sampai tidak sukses, ya nanti kita ganti dengan Pak Sambu. Itu kan guru-gurunya di Yordan dia, ya. Jadi kalau Pak Prabowo kurang sukses itu tentu akibat gurunya yang kurang pandai, ya. Saudara sekalian, karena itu terakhir begini, ya, terakhir begini. Saya waktu kuliah di Chicago, ya, itu ada profesor ekonomi, ya. Jadi saya sit in, saya bukan di Department of Economics, saya Department Political Science, ya. Saya kemudian masuk, ya. Nah, kemudian si profesor itu mengatakan di Asia, terutama Asia Tenggara, itu ada sebuah negeri namanya Indonesia. Dia nggak tahu kalau saya Indonesia, ya. Jadi dia enak aja ngomong, ya. Indonesia ini negeri yang very very rich in terms of natural resources. Negara yang sangat kaya dalam arti sumber daya alamnya, ya. Tetapi anehnya negeri ini tetap melarat, ya. Jadi kontrasnya itu ada negeri yang subur makmur seperti lagu apa, pulau apa namanya, ada lupa, ya. Jadi seperti rayuan Pulau Kelapa itu, ya, dia tuh tidak bisa memahami bagaimana mungkin ada sebuah bangsa, ya, yang diberi karunia, dia nggak pakai karunia Allah, enggak, ini bahasa saya, ya, karunia ilahi demikian dahsyat, ya, kekayaannya,
tetapi rakyatnya itu diterkam oleh poverty, ya, oleh kemiskinan. Ya. Nah ternyata dari yang saya dengarkan waktu saya kuliah di Chicago itu sampai sekarang masih belum banyak berubah. Ya. Jadi uang itu dicaplok secara biadab, secara predatorik, ya, oleh kaum mafia itu. Ya. Nah kemudian lucunya penguasa yang resmi menguasai negara kita ini itu sepertinya kucing kurus menghadapi tikus werok. Ya. Saya pernah melihat ada kucing di halaman saya itu, ya, kemudian berpapasan dengan tikus yang besar itu sama-sama menghindar. Ya. Ya. Maksudnya kucing itu kan segera menerkam, segera dimakan itu, ya. Tapi karena demikian besar menakutkan juga, sehingga kucing itu harus menghindar lah. Udah baiklah itu sedikit letupan pikiran saya. Ya. Tapi insya Allah Partai Umat dengan partai-partai yang lain, ya, jadi ini kita boleh membayangkan husnudzon kepada Allah, ya. Kalau kita nanti, ya, besok pemilu bisa mengirim, ya katakanlah misalnya, ya kita enggak terlalu muluk-muluk, katakanlah kita punya 20 anggota DPR di Jakarta, ya. Paling tidak ini bisa membentuk fraksi sendiri, ya. Kemudian kita tahu, ya, bahwa yang namanya undang-undang itu dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Ya. Jadi legislatif boleh mempunyai rencana undang-undang, kemudian didiskusikan dengan eksekutif, ya, atau eksekutif yang punya rencana undang-undang dibahas oleh legislatif, ya. Kalau sudah ketemu, kemudian ketok palu, masuk lembaga negara, jadi undang-undang yang syah itu, dan itu akan mengatur segala sifat terjang kehidupan bangsa kita. Ya. Jadi tidak ada kehidupan yang penting yang tidak ada undang-undangnya. Ya. Undang-undang pendidikan, undang-undang pertambangan, undang-undang perpajakan, semua ada undang-undangnya. Nah, undang-undang itu yang akan membuat kehidupan sosial bangsa kita ini menjadi bagus atau justru makin merosot. Ya. Dan selama ini, ya, maaf, ya, saya katakan umumnya ini ada anggota DPR, ya, tapi beliau tidak seperti yang saya katakan ini. Ya. Umumnya orang-orang di DPR itu berhasil dikooptasi. Ya, kooptasi oleh pemodal besar. Ya. Sehingga Pak Ketua MPR dulu, ya, dari Golkar tidak salah, ya, pernah mengatakan, ya, bahwa untuk mendikte sebuah partai politik, ya, itu cukup dikeluarkan 1-4 triliun. Jadi kalau ada fraksi sudah mendapatkan 1-4 triliun tadi, maka apapun yang diinginkan oleh pemodal besar nanti dengan corong partai yang sudah dibeli tadi itu akan mengijawantah menjadi berbagai macam undang-undang. Ya. Sehingga kata beliau, ya, beliau mengatakan, ya, ini Bambang Susatyo, Mas Bambang Susatyo ini mengatakan, ya, para pemilik modal yang menguasai partai-partai itu, ini saya quote ad verbatim, ya, ini bukan kata saya, tapi kata beliau, ya. Para pemilik modal yang menguasai partai-partai itu kemudian bisa
menaklukkan Indonesia tanpa perlu senjata nuklir atau kapal selam. Jadi apakah sudah bebal dan bodohnya bangsa kita itu? Kalau itu betul ya. Tapi yang ngomong kan ketua MPR, jadi saya kira cukup otentik juga ya. Jadi nggak usah memakai kekuatan militer yang sophisticated, yang canggih ya. Cukup ya, dengan sekian triliun, kemudian para modal itu ya bisa menaklukkan Indonesia tanpa perlu senjata nuklir atau kapal selam. Jadi ini tantangan kita semua. Ya. Jangan pernah putus asa. Ya. Pokoknya terus saja, insya Allah kita sampai kepada tujuan. Ya. Jadi Bung Karno pernah mengatakan, for a fighting nation, there is no journey's end. Ya. Untuk bangsa yang berjuang tidak ada stasiun terakhir. Jadi kita terus saja pokoknya. Ya. Amin Rais sudah meninggal, gantinya yang lagi meninggal terus saja. Insya Allah akhirnya akan sampai. Ya. Tapi kalau kemudian tujuan kita pergi ke sesuatu tempat yang jaraknya 50 km, baru 5 kilo sudah bilang mau putus dengkulnya, ya. Bahkan sudah separuh jalan sudah kelihatan dari jauh, kemudian juga belendok lagi, ya. Belendok itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya belum ada, ya. Jadi jadi kempes lagi katakanlah, ya. Tentu bukan seperti itu, ya. Kita ini bangsa pejuang, insya Allah, ya. Dan pada suatu tingkat, ya, ketika kita sampai tingkat di mana Allah mengatakan sudah cukup, maka pintu kemenangan itu baru dibuka. Ya. Jadi saya akhiri dengan falsafah hamba-hamba Allah yang bekerja keras itu. Ya. Jadi dulu ada filosof dari Pakistan, ya, yang mengatakan bahwa Allah dari singgasananya itu, ya, melihat hamba-hambanya di muka bumi ini, ya, dan Allah tertarik untuk mengikuti hamba-hambanya yang bekerja keras sekali, ya, tidak kenal lelah untuk menggapai cita-cita baiknya itu. Ya. Sehingga ketika Allah melihat bahwa si hamba itu memang sudah luar biasa, maka seolah-olah dengan bahasa manusia, Allah turun dari singgasananya, kemudian mengatakan, "My servant, I notice you have been working very, very, very hard." Ya. Karena itu, from now on, I am ready to be your co-partner. Ya. Jadi sejak hari ini saya akan bersedia jadi mitra kerjamu. Ya. Ya, kalau Allah sudah berfirmankan sanggup menjadi bersedia menjadi mitra kerja manusia yang sungguh-sungguh tadi itu, maka tentu tidak ada halangan lagi, ya. Kemudian akan tercapai cita-cita yang besar itu. Ya. Jadi mudah-mudahan hal inilah yang sekarang diperlukan oleh bangsa kita, ya, menjadi bangsa lembek. Ya. Jadi kita dulu dikatakan gunar mindar, ada negara besar namanya Indonesia, tapi bangsanya itu soft nation, ya, gendak-genduk, ya, seperti kue lumpur itu loh, ya, enak tapi, ya. Jadi kita harus seperti itu. Dan yang jelas mudah-mudahan Munas ini, ya, Munas ini berhasil, ya, dan jerih payah kader-kader umat dari Aceh, dari Papua, ya, dari Maluku, dari semuanya, ya, mudah-mudahan akan diberi Allah, ya, menjadi
lebih lancar perjuangan kita di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.